Bab 411, sepertinya mereka tak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Liu Sheng merasa puas ketika melihat dua bawahannya kembali. Tak lama kemudian, dia pamit kepada Zhong Zining. Jenderal. Tak lama kemudian, seseorang datang melapor di depan tenda Zhong Zining. Baru saja orang kita dicegat dan ditanya tentang kondisi Pangeran Jing. Zhong Zining langsung menatap tajam dan bertanya dengan suara dalam, apakah mereka mengatakan sesuatu yang berlebihan. Jangan khawatir, Jenderal. Semua prajurit dari tentara Dingyuan telah mengikuti instruksi Jenderal dengan ketat dan menyelaraskan cerita. Zhong Zining mengangguk dan tersenyum tipis. Bagus. Pergilah dan terus perhatikan gerak-gerik tentara Zhenbei. Siap, Jenderal. Saya mundur. Liu Sheng kembali ke markas besar dan melihat hanya Lin Qing seorang diri di sana. Dia segera berseru dengan gembira, penasihat militer, semuanya sudah saya selidiki. Tidak jauh berbeda dengan apa yang beredar di luar. Tidak ada perbedaan besar, pangeran kita ini benar-benar tidak berguna. Bahkan seorang prajurit kecil dari tentara Dingyuan tidak setuju dia memegang kendali pasukan. Lin Qing mengangguk dan tersenyum, bagus, sekarang kita hanya perlu menunggu Jenderal Zhang kembali dan melihat apa yang dikatakan para pedagang dari ibu kota. Lin Qing tidak merasa tenang, jadi dia mengirim Zhang Fang untuk menyelidiki di kota. Banyak pedagang di kota yang datang dari ibu kota dan sering bolak-balik, sehingga mereka tahu banyak tentang kejadian di ibu kota. Orang-orang tentara Dingyuan mungkin menyelaraskan cerita, tetapi para pedagang dari ibu kota tidak mungkin melakukannya. Zhang sudah kembali. Kedua orang itu menunggu kurang dari waktu membakar sebatang dupa, ketika Zhang Fang melangkah masuk ke markas besar dan berkata, saya sudah menyelidiki. Pangeran Jing ini katanya sangat pandai menulis puisi, yang lainnya tidak jauh berbeda dengan apa yang beredar di luar. Lin Qing langsung mengernyit. Apakah ada yang mengatakan bahwa pangeran ini tidak berguna? Lin Qing tahu bahwa Li Zun dulu tidak berguna, tetapi kemudian dia mendengar bahwa di Akademi Wenchu di ibu kota, Li Zun mengejutkan banyak orang dengan membuat puisi dalam 7 langkah. Sejak itu, ia sering membuat puisi yang terkenal dan banyak dikagumi. Namun, bagaimana reputasinya di kalangan rakyat biasa, Lin Qing tidak terlalu tahu. Zhang Fang mengangguk dan berkata, memang ada yang mengatakan demikian. Meski tidak secara eksplisit, tetapi mereka menyiratkan bahwa selain bakat puisinya, Pangeran Jing ini tidak memiliki keistimewaan lain. Namun, rakyat biasa tidak banyak tahu tentang dia, kecuali mereka yang suka puisi, hampir tidak ada yang mengenalnya. Mata Lin Qing menyipit sedikit, dia berkata perlahan, aku kira sudah tahu apa yang terjadi. Rumor yang beredar memang benar, tetapi juga tidak benar. Saat ini, yang lebih banyak beredar adalah reputasi buruknya sebagai orang yang tidak berguna. Mata Liu Sheng langsung berubah tajam dan dia berkata dengan suara dalam, jadi, tentara Dingyuan berbohong kepada kita dengan cerita yang seragam. Lin Qing menggelengkan kepala dan berkata, tidak juga. Pangeran ini memang dulunya tidak berguna dan terkenal karena itu. Banyak orang mengetahuinya. Baru tahun ini dia mulai terbebas dari reputasi buruknya, tetapi itu hanya karena bakat puisinya. Jadi, banyak orang yang tidak tahu dan masih menganggapnya tidak berguna. Kita ini tentara, kebanyakan tidak berpendidikan tinggi. Seperti yang kulihat, rumor yang disebarkan oleh tentara Dingyuan juga mungkin disalahartikan. Sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jenderal Liu, jangan terlalu terburu-buru. Liu Sheng langsung menggaruk kepalanya dan berkata, penasihat militer benar, seperti aku ini, bahkan tidak bisa menulis namaku sendiri. Hehe, mana tahu soal puisi. Tidak tahu siapa yang pandai menulis puisi di dinasti Wu kita. Zhang Fang langsung berkata, Jenderal Liu, sekarang Anda tahu, yang pandai menulis puisi di dinasti Wu kita adalah pangeran ini. Lin Qing mendengar percakapan mereka dan tertawa, sepertinya tidak ada yang sengaja menargetkan pangeran ini. Kemungkinan besar, para prajurit mengeluh satu sama lain, dan akhirnya rumor bahwa pangeran ini tidak berguna tersebar luas. Jika memang ada yang sengaja menargetkan, tampaknya tidak penting. Zhang Fang berpikir sejenak dan mengangguk, jika memang ada yang menargetkan pangeran ini, kenapa juga memuji bakat puisinya? Ini seperti memuji dan merendahkan sekaligus. Jika memang ada yang menargetkan, seharusnya bukan orang yang memberikan informasi kepada kita sebelumnya. Penasihat militer, apa yang harus kita lakukan? Liu Sheng segera bertanya. Lin Qing berpikir sejenak dan tersenyum, kalau begitu,
kita manfaatkan situasi ini. Diam-diam cari beberapa orang yang pintar, biarkan mereka menyebarkan bahwa pangeran ini tidak tahu seni bela diri, tidak tahu taktik militer, hanya bisa bermain dengan puisi orang miskin. Dan juga, teriak keras untuk menolak dia memegang kendali pasukan. Liu Sheng dan Zhang Fang saling pandang dan segera memuji, tidak heran Anda adalah penasihat militer. Benar-benar brilian. Jika pangeran ini ingin mencari kita untuk perhitungan, kita tinggal menyalahkan tentara Ding Yuan. Sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Benar, itulah logikanya. Lin Qing juga tersenyum puas. Liu Sheng segera menepuk dadanya dan berkata, baik, serahkan urusan ini padaku. Bagus, Jenderal Liu, saya mengandalkan Anda. Terima kasih, Jenderal Liu. Bab 412, aku tidak keberatan mengatakannya. Di dalam tenda. Setelah mendengar laporan dari Ayuan, Li Zun tersenyum puas dan berkata, bagus, mereka membantuku menyebarkan berita ini, menghemat banyak usaha. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa Lin Qing dan dua orang lainnya mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat penyebaran rumor bahwa dia tidak berguna, tidak tahu seni bela diri, tidak mengerti taktik militer, dan tidak layak memegang kendali pasukan, sehingga menimbulkan penolakan dari banyak orang. Ternyata, mereka benar-benar melakukannya. Ayuan segera merasa khawatir dan berkata, tapi, dengan melakukan ini, bukankah reputasimu akan semakin buruk? Ayuan sudah mengetahui dari Li Zun bahwa tujuan kedatangannya ke utara adalah untuk mengambil alih kendali di wilayah tersebut. Mendengar berita ini, Ayuan merasa sangat terkejut dan tidak mengerti. Kenapa Kaisar menunjuk Li Zun untuk mengambil alih wilayah utara? Bukankah dia bukan putra kandungnya? Namun, segera teringat akan kepergian mendadak tuannya, Putri Li Wenjun, Ayuan merasa ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak berani banyak bertanya. Sekarang, Li Zun sengaja mencoreng reputasinya sendiri. Ayuan merasa khawatir dan tidak memahami alasan di balik tindakan Li Zun tersebut. Menurutnya, begitu reputasi tercemar, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Li Zun menatapnya dan tersenyum, oleh karena itu, aku perlu berdiri dan membela diriku sendiri, memberitahu mereka bahwa aku tidak seburuk yang mereka katakan. Apa? Ayuan tampak bingung. Pertama, melakukan banyak usaha untuk mencoreng diri sendiri, kemudian keluar untuk membela diri, ini adalah strategi apa? Sungguh tidak mengerti. Li Zun berkata, pergilah temui Perdana Menteri, aku butuh bantuannya lagi. Baik. Ayuan segera pergi. Setengah jam kemudian, Ji Zongqing datang. Apa rencanamu kali ini? Tanya Ji Zongqing. Li Zun sengaja memanggilnya, pasti ada rencana baru. Li Zun tersenyum kecil dan berkata, aku butuh Perdana Menteri mencari beberapa orang yang cerdik. Setelah berbicara panjang lebar, Ji Zongqing meninggalkan tenda dengan wajah terkejut. Setelah mengantar Ji Zongqing pergi, Li Zun meminta Ayuan untuk memanggil Lin Qing. Ayuan tidak mengerti tindakan Li Zun dan merasa bingung, tetapi tetap segera pergi menemui Lin Qing. Ketika Lin Qing tiba, langit sudah mulai gelap. Aduh, Pangeran, Anda memanggil saya. Begitu masuk ke dalam tenda, Lin Qing melihat wajah Li Zun yang tampak sedikit tidak wajar. Wajah itu menunjukkan ekspresi marah namun berusaha keras untuk terlihat tidak marah. Melihat ekspresi ini, hati Lin Qing merasa lega. Ternyata, rumor yang beredar di luar sudah mempengaruhi Li Zun, bagus, dia senang melihat ini. Hati Lin Qing tertawa, tetapi wajahnya tetap tenang. Li Zun maju, segera berkata, tidak ada apa-apa, hanya ingin mengobrol dengan penasihat militer. Oh, begitu. Maafkan saya, beberapa hari ini sibuk dengan urusan militer, sedikit mengabaikan pangeran, saya sungguh bersalah. Lin Qing segera berkata dengan wajah penuh penyesalan. Penasihat militer terlalu berlebihan, tidak apa-apa. Li Zun segera mengajak Lin Qing duduk. Setelah berbincang-bincang ringan, Li Zun perlahan-lahan membawa pembicaraan ke pokok masalah. Penasihat militer, akhir-akhir ini aku mendengar beberapa kabar yang tidak menyenangkan. Li Zun berkata dengan senyum kaku. Lin Qing berpikir, ternyata memang soal ini, dia sudah menduganya. Lin Qing segera berkata, saya tahu apa yang pangeran maksud, saya minta maaf. Ini kesalahan saya yang tidak mengatur tentara dengan baik, telah menyinggung pangeran. Ini jelas ada yang memfitnah pangeran,
pangeran memiliki bakat puisi yang luar biasa dan juga sangat cerdik, ini jelas hanya rumor. Li Zun menunjukkan ekspresi kesal, mengeluh beberapa kali, tampak kehilangan kendali sejenak, tetapi segera menguasai diri dan tersenyum kaku. Jika penasihat militer sudah tahu, baguslah. Aku sungguh khawatir. Penasihat militer, siapa yang menyebarkan hal ini tentang aku? Pangeran, begini ceritanya. Begitu rumor ini muncul, saya segera menyuruh orang menyelidiki, dan ternyata rumor ini berasal dari... Lin Qing tampak ragu, seolah tidak ingin mengatakannya. Li Zun menatap Lin Qing dan berkata, jika penasihat militer tidak keberatan mengatakannya, tidak apa-apa, aku sudah tahu, terima kasih, penasihat militer. Lin Qing tertegun sejenak. Aku tidak keberatan mengatakannya, aku hanya pura-pura saja. Bukankah seharusnya kamu terlihat sangat ingin mendengar jawabanku, memohon dengan mata penuh harap, lalu aku merasa kasihan dan memberitahumu. Begitu seharusnya aku merasa puas. Tapi kenapa tidak seperti yang aku bayangkan? Ini terasa seperti aku yang terjebak oleh Li Zun. Lin Qing merasa kesal, tidak menyangka Li Zun tidak mengikuti permainannya. Dia membuka mulut dan berkata, ahem, rumor ini berasal dari tentara Ding Yuan, aku takut pangeran salah paham bahwa aku memfitnah tentara Ding Yuan, jadi aku ragu-ragu. Bab 411 dan 412 selesai. Terima kasih.